ganti payu kawan bersama untuk menggapai tuntutan kita. Sudah seharusnya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Ayo bersatu kita bersama-sama untuk mendapatkan hak kita. Ayo ganti berjuang bersama-sama menggapai tuntutan kita. Semestinya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Jangan ragu dan gentar untuk memperjuangkan, karena tanah itu tanah kita. Payu ganti payu kawan bersama untuk menggapai tuntutan kita. Sudah seharusnya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Bersatu kita bersama-sama untuk mendapatkan hak kita. Ayo ganti berjuang bersama-sama menggapai tuntutan kita. Sudah semestinya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Jangan ragu dan gentar untuk memperjuangkan, karena tanah itu tanah kita. Payu ganti payu bersama-sama, payu kita tuntut hak kita. Kini masanya kita ke hidup makmur, karena tanah kita ke tanah leluhur. Ganti payu kawan bersama untuk menggapai tuntutan kita. Sudah seharusnya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Ayo bersatu kita bersama-sama untuk mendapatkan hak kita. Ayo ganti berjuang bersama-sama menggapai tuntutan kita. Semestinya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Jangan ragu dan gentar untuk memperjuangkan, karena tanah itu tanah kita. Payu
ganti payung kawan bersama untuk menggapai tuntutan kita. Sudah seharusnya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Ayo bersatu kita bersama-sama untuk mendapatkan hak kita. Ayo kanti berjuang bersama-sama menggapai tuntutan kita. Sudah semestinya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Jangan ragu dan gentar untuk memperjuangkan, karena tanah itu tanah kita. Ayo ganti payung bersama-sama, payung kita tuntut hak kita. Kini masanya kita ke hidup makmur, karena tanah kita ke tanah leluhur. Ganti payung kawan bersama untuk menggapai tuntutan kita. Sudah seharusnya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Ayo bersatu kita bersama-sama untuk mendapatkan hak kita. Ayo ganti berjuang bersama-sama menggapai tuntutan kita. Kami mohon maaf karena mungkin penyediaan tempat yang tidak berkenan. Inilah kami kaum petani, Pak, yang selama ini sangat berterima kasih mendapatkan pendampingan dari Bapak. Untuk itu, selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak, mohon petunjuk
atas apa yang menjadi tuntutan dan harapan warga. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tiga yang kami hormati, Bapak di Kampung, Bapak dari Polres ini. Terima kasih pemerintah Kabupaten Muara Jambi yang telah hadir di kaum tani, Pak. Ini semua di sini masyarakat tani yang kepingin dimanusiakan menjadi petani, Pak, yang selama ini tidak pernah mendapatkan hak. Dan saya berharap dengan kehadiran Bapak, kaum tani bisa dimanusiakan untuk menjadi petani. Amin. Ini rangkaian kegiatan aksi yang telah lalu. Kemarin kita melakukan aksi di BPN, Pak. Di BPN waktu itu kami di sini telah mengetahui pihak PT UWF itu telah menyetujui tentang pengukuran tanahnya, Pak, izin harjunya. Terus tuh dari pihak Pemkab Muara Jambi telah menyetujui untuk melakukan pembiayaan. Permasalahan di Pemkab, permasalahan di BPN meminta setor dahulu, Pak. Itu kami di sini kurang memahami. Di saat dari Pemkab memberikan biaya, terus tuh di pihak PT UWF mengizinkan, artinya pengukuran akan terjadi. Tapi masih ada regulasi-regulasi yang akan dilakukan oleh pihak BPN itu sendiri. Kami mohon penjelasan dari pihak Bapak. Apa sih permasalahan sebenarnya? Mungkin dari saya seperti itu dulu, Pak. Mungkin dari Bapak penjelasannya. Saya ingin berdiri ya, Bapak kan. Kalau duduk saya susah bukan bisa. Suara saya tidak keluar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wakapolres Muara Jambi hadir hari ini, dari jajaran Polri, Pak Kapolsek hadir, kemudian Pak Kasar ini sudah kenal ya, karena beliau ini pernah jadi jabat kumpul dulu ya, Pak Sudisno. Ya, tahu ya, ada kenal. Sebelahnya ini kepala kantor Kasbanpol, jadi saya perkenalkan dulu lah. Kata orang itu kalau nggak kenal nggak kesayang kan gitu. Nggak kesayang nggak dicinta. Itu lah, Bu. Kemudian Pak Kemas Ismail ini kepala bagian kerjasama dan administrasi wilayah. Ya, tugas pokoknya itu termasuk juga penataan wilayah, penataan batas dan kontrol lahan seperti inilah kira-kira seperti itu. Pak Camat untuk saya hormati, kemudian dari SPI ya Mas, cuma lagi. Kemudian saya banggakan nih Bapak Ibu masyarakat desa Sakian. Maaf Pak Kades, wah ini yang kata artis ya Pak Bupati Umum. Ya tuh Pak Dato Sakian. Mungkin ketua BPJ hadir juga hari ini dan perangkat-perangkat yang lain ya. Yang saya mohon maaf, bukan satu persatu. Pemirsa hormati, alhamdulillah hari ini kita hadir di tempat ini, silaturahmi. Saya senang hari ini hadir karena waktu saya turun semua senyum, tidak ada yang merengut, tidak ada yang marah kayak ini, ya. Itu semua ya. Kami diterima dengan tangan terbuka, lapang dada, alhamdulillah, ya. Terima kasih atas sambutan Bapak Ibu yang hangat hari ini. Jadi Bapak yang saya hormati, saya hadir hari ini atas perintah dari Bupati Muara Jambi. Beliau hari ini tadi pagi berangkat ke Balikpapan, acara Badan Pusat Bencana Nasional. Beliau hadir di sana, mengikuti acara dengan Pak Presiden. Jadi hari ini saya juga satu hadir di sini, mewakili beliau menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan sengketa atau katakanlah konflik ya antara masyarakat desa Sakian dengan PT
EWF. Yang ini memang sudah cukup lama. Kami pernah mediasi, ketemu, rapat, sudah pernah. Tapi sampai hari ini memang belum membuahkan hasil yang memuaskan semua ya. Sampai hari ini belum memuaskan semua. Amin. Pemirsa hormati, sebelum saya menyampaikan apa yang ditugaskan pada saya ingin mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh ketua umum tadi. Ya, yang pertama saya ingin meluruskan, mohon maaf, saya ingin meluruskan bahwa selama ini pemerintah Gubernur Jambi belum pernah membuat pernyataan akan menanggung pembayaran. Itu saya luruskan mungkin, ya, supaya nanti diskusi kita ke depan ini lebih enak lagi. Jadi awal saya bilang seperti itu, belum pernah ada pernyataan seperti itu. Ya, kalaupun ada pernyataan seperti itu, mungkin yang ditafsirkan oleh kawan-kawan di sini. Tapi saya ingin menegaskan itu supaya kayaknya kita sama nih, persepsi kita sama. Iya, pertama itu. Yang kedua, ya menyampaikan pendapat suara itu sah-sah saja, sepanjang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya anarkis, kan gitu ya. Di negara-negara demokrasi sekarang itu silakan menyampaikan seperti ini, silakan. Tapi yang penting adalah tidak anarkis, ya, tidak anarkis itu. Mungkin bapak-bapak dari kepolisian, dari pengamanan, backup dari TNI juga berharap seperti itu. Jadi kita hadir sini semua, tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Bapak Ibu saya hormati, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya, ini sudah berjalan proses. Kita kemarin terakhir ketemu di BPN, Pindu tanggal 6 Oktober. Jadi baru 4-5 hari lalu. Kami ketemu dengan kami BPN provinsi, ya, provinsi. Dan sebelum itu, sebelum kami ketemu itu, Bupati Muara Jambi, saya ingin menyampaikan bahwa Bupati Muara Jambi itu peduli terhadap persoalan ini. Peduli dalam arti untuk mencari solusinya, ya, untuk mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Peduli. Sudah 2 kali Bupati Muara Jambi sudah 2 kali membuat surat kepada BPN, kepada kami BPN provinsi untuk melakukan pengukuran. Sudah 2 kali Bapak Ibu, sudah 2 kali. Surat pertama belum terjadi, surat kedua kita susul lagi. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa pemerintah peduli untuk penyelesaian ini. Nah, kalau itu bisa menjadi solusinya. Kemudian setelah tidak mendapatkan itu, kita nego lagi. Akhirnya kita ketemu. Ya, walaupun belum dibalas, surat 2 kali itu kita ketemu. Kita sampaikan keinginan kita dengan menegaskan kembali 2 surat itu. Dan hasilnya mungkin beberapa kawan-kawan kita kemarin sudah mendengar. Pertemuan IBPN itu adalah bahwa untuk melakukan pengukuran perlu pembiayaan, perlu ada setoran yang namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang itu cukup besar. Itu BPN mengatakan seperti itu. Lebih kurang berapa? 260 juta rupiah, ya, per 1000 hektar, ya. Per 1000 hektar itu biaya pengukuran seperti itu yang disampaikan oleh BPN, ya. Kemudian itu disampaikan kepada kita semua dan kita diskusikan persoalan pembayaran ini, ya, kita diskusikan persoalan pembayaran ini. Dari hasil diskusi itu saya sampaikan tadi malam sampai jam 1 tadi malam, ya, kami hadir, beliau hadir semua dari Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Polres, kemudian dari Dandim, dari kami kita hadir membahas masalah pembayaran itu dengan segala macam analisa, ya, segala macam aspek kita pelajari. Dan dari hasil itu saya ingin menyampaikan ini kepada Bapak Ibu semua. Hasil dari analisa itu dari bagian hukum hadir, kemudian kita analisa juga dari bagian keuangan, itu menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Muara Jambi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran. Ya, nanti
mohon didengar dulu ya, nanti kita sampaikan sampai ujung nih, atau solusinya ada ujung, dengarkan dulu. Pemerintah Muara Jambi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran itu, karena dari berbagai landasan hukum, berbagai macam peraturan kita kaji, tidak ada memiliki kewenangan. Dan kalau tidak memiliki kewenangan tapi melakukannya, itu berarti menyalahgunakan wewenang. Dan menyalahgunakan wewenang itu Pak Wakapolres paham, itu ada aspek pidananya, ya. Itu yang satu tadi malam. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan, yang kedua, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi salah satu solusi kita dorong bersama-sama, ya. Bupati Muara Jambi di awal tadi saya katakan peduli dengan nasib kita semua. Bentuk kepedulian itu, ya, ini kita membuat surat. Kita membuat surat ini kepada Menteri Agraria Tata Ruang, Menteri ATR BPN, Agraria Tata Ruang, Kepala BPN. Kita buat surat ini dan ini akan kita dorong bersama-sama. Kita akan ke kementerian bersama, sudah diputuskan nih, 2 orang perwakilan masyarakat kita di sini. 2 orang dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Nanti tolong ditunjuk maksimal 2 orang. 2 orang dari masyarakat kita perwakilan sama-sama dengan kami. Ya, Bupati dari Kalimantan dia akan mampir ke Jakarta. Ini pesan beliau tadi malam. Akan mampir hari Kamis akan di Jakarta. Kita berangkat ke Jakarta sama-sama Kementerian ATR untuk meminta supaya ada dispensasi agar dibebaskan dari biaya pengukuran. Ya. Itu usaha maksimal kita, Bapak Ibu. Usaha maksimal kita seperti itu. Kita akan minta didorong, Bupati langsung akan turun, saya turun, dan saya diperintah. Kemudian Pak Pabuk akan hadir, Pak Kapolres, insya Allah hadir juga, Pak Asisten, Pak Kabar Kesbangpol akan di sana untuk memberikan dukungan lah, agar itu dibebaskan dari biaya pengukuran. Ya, nah, dorongan seperti itu. Nah, dorongan seperti itu nanti kita silakan ditunjuk nanti 2 orang, maksimal 2 orang, karena kita dalam keadaan sulit keuangan juga ya, karena bawa galo-galo mungkin repot. Jadi 2 orang sudah cukup mewakili siapa yang ditunjuk nanti. Nah, bersama-sama kita ya terus mendorong itu, dan kita akan sama-sama mendorong BPN untuk membebaskan, karena ini merupakan agar suasana di tempat kita menjadi kondusif, ya, menjadi kondusif. Kita masyarakat tenang, investor tenang juga, dan masyarakat Muara Jambi semua tidak ada gejolak. Pak Wakil juga bisa menjaga tugas lain, Pak Wakil tidak terkonsentrasi di sini, Pak Kapolsek juga. Nah, itu jalan upayanya seperti itu. Itu yang kami tawarkan, Bapak Ibu. Itu yang kami tawarkan. Dan mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan saya berharap nih, saya berharap itu akan menjadi solusi bagi kegiatan kita hari ini. Ya, saya berharap begitu. Saya datang hari ini ketemu dengan kawan-kawan di sini, dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu akan membuahkan hasil. Dan kita berjuang bersama-sama, bukan cuma Bapak Ibu, ya, bukan cuma Bapak Ibu. Kita berjuang bersama-sama. Nah, itulah bentuk maksimal kepedulian dari Bupati Muara Jambi untuk memperhatikan nasib Bapak Ibu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya lagi berharap kita semua bisa memberikan kesempatan ini lagi untuk mendorong BPN membebaskan dari biaya pengukuran. Turun bawah lewat situ, ha. Ke jalan bawah itu bisa lewat situ. Lewat bawah sampai. Untal motor bawah. Jangan deh. Asing, enggak boleh kan. Jalan ada turun lewat situ. Jadi saya minta masyarakat
Jadi saya berharap seperti itu. Suasana kondusif tadi itu, Bu. Saya paham dengan apa yang Ibu inginkan. Saya paham, Bu. Ya, saya paham. Tapi situasi kondusif tadi. Stop. Tenang dulu, giliran Bapak yang ngomong. Kaki baru giliran dulu. Tenang dulu. Kasih apa yang dulu. Saya sampaikan itulah usaha dari pemerintah. Kalau Bapak tidak mau, bergayung. Cuma yang kami sampaikan itu menurut pemikiran kami itu yang terbaik ya, untuk menjadi semua. Nama saya Adi, bapak-bapak, perwakilan dari Desa Sakyan. Kalau bahasa bapak yang bapak sampaikan tadi, rasanya tuh nggak ada peduli itu dengan kita. Itu namanya peduli dengan perusahaan, Pak. Yang jelas dalam perjuangan ini, Pak, sudah hampir 7 bulan. Kalau bapak sekarang ingin menyelesaikan, kemana bersama, Pak? Kita sudah pernah ketemu. Dan juga bapak-bapak dari Tunggu sudah pernah juga kesaktian. Di saat bergejolak seperti ini, kenapa pihak Pemkab baru datang untuk melakukan? Sekarang Pak, kami masyarakat Desa Sakyan menjunjung tinggi sila kelima, Pak. Kami percaya keadilan itu ada. Tapi tinggal bagaimana cara kami meminta keadilan, mencari keadilan. Mungkin cukup itulah yang saya sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dari Kapolres Jambi ya. Kalau masalah untuk regulasi yang Bapak bilang tadi, kami di sini sudah kenyang makan regulasi. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri kami selalu diukur. Pada tanggal bulan 3 bulan yang lalu, Pak Menteri pernah datang ke Jambi. Bila ada perlu masalah yang namanya sengketa, dia siap turun ke Jambi dan siap langsung turun ke lapangan. Kenapa kita harus datang lagi ke Jakarta? Di tanggal 27 September, kemarin, saya hadir di Jakarta, mengikuti aksi demo di sana. Sambutan beliau, dimanapun ada gejolaknya, apapun rintangannya, dia siap turun langsung ke lapangan. Kenapa kok kami harus turun datang ke sana lagi, Pak? Kalau memang ini masalah yang harus diselesaikan untuk kepentingan masyarakat, ya kerjakan selama ini. Kami ke Jakarta, boleh. Itu kan tawaran Bapak. Setiap tawaran pasti ada penolakan, ya kan? Yang namanya masyarakat, mulai dari tanggal hari ini, detik ini, hari ini, yang namakan tenda tetap di sini tidak kami bongkar. Apapun terjadi, Apapun yang terjadi masalah biaya, Pak. Ya, memang kami tidak uang, tapi kan ada, Pak, masalah-masalah uang itu bisa diselesaikan di Jambi. Ibarat keyakinan pasti ada duit kasih. Kenapa untuk perusahaan seperti yang untuk mengukur lahan perusahaan itu harus menjadi masalah dana masyarakat? Masyarakat itu sudah susah. Kalau masalah rezekinya, Pak, itu dari perusahaan itu logo terserah, Pak. apa kita ngukur ya? Selama ini masyarakat Desa Sakyan yang merasa orasinya terlalu sopan, terlalu aman, tidak pernah anarkis. Setiap kesabaran pasti Ada batas. itu omongannya. Kami menjunjung tinggi, Pak, etikat baik Pak Kapolres. Itulah yang dinamakan polisi masyarakat, polisinya rakyat, polisi yang sanggup menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat Desa Sakyan. Kasihan, Pak, anak buahnya di sini, Pak, bergadang ikut kami, ada yang sakit.
Sanggup Pak Kapolres berjanji dengan kami untuk menyelesaikan masalah ini. Kami sangat menyayangi Pak Kapolres. Bangga kami Pak memiliki Kapolres Pak. Andaikan saja dia itu dapat kami pilih menjadi Kapolda, dia yang kami pilih Pak. Karena jiwanya Pak bagus Pak. Merakyat. Tapi kenapa kok kami selalu nak diopor ke sana lagi, opor ke sini lagi? Jangan lucu kadang-kadang juga permainan di sini Pak. Mungkin bapak-bapak ini sudah bosan lihat kami datang ke Timdu, ke semua instansi-instansi sudah kami jalani. Apa kurangnya lagi masyarakat ini? Kurang duit Pak, kurang sogok, kurang disogok, kurang duit. Kalau sogok lancar. Saya rasa saya menanggapi cerita Bapak yang awal tadi, yang katanya perlu dana. Itu betul ya Pak? Nah di sini apa kita tidak bisa pakai APBD? APBD. Setelah selesai bisa lagi kita balikkan. APBD kalau tidak bisa bantu rakyat. Betul. Sekarang, apa gunanya APBD? Anggaran dapat belanja daerah. Ini nih Pak, long time. Sudah 6 bulan. Time ini, waktu adalah uang. Memang Bapak di atas yang tidak tahu kesusahan orang bawah. Jadi seenak-enak, janji tinggal janji. Bukan sebentar Pak ini janji ini, 6 bulan. Time is money. Memang manusia kan manusia itu tidak gampang. Sudah manusia, tetapi memanusiakan manusia itu tidak gampang. Di musim mas, apa itu di Tujuh Batu, saya pernah juga ikut seperti ini Pak. Di PT Pak Soeharto, PT Ganda Era, saya pernah juga seperti ini. Tapi tidak saya sulit seperti ini. Di Kalimantan, bahkan orang Korea yang kami lawan Pak, tapi bisa mengerti. Kok ini kenapa kita ini dari daerah? Di daerah kan ada anggaran APBD. Yang ini banyak. Jadi anggaran APBD itu untuk apa? Kami janji kami kembalikan. Jadi orang atas itu jangan nganggap enteng, orang bawahan. Saya orang hukum juga Pak, dari pusat lagi. Mungkin Bapak tahu tapi maksud saya mungkin gimana? Sorry ya Pak. Siapa nama nyanyi? Saya ini memang tahu korupsi Pak. Dewan Pimpinan Pusat memang tahu korupsi. Mana kita? Di Polda Poltabes saya kuat bantu Polda Poltabes itu tangani kasus sampai ke Kalimantan Pak. Jangan nggak kami usahkan. Jadi saya bisa kendor seperti bodoh karena masyarakat tidak tahu siapa saya. Tapi kalau untuk di meja saya kan buta. Oke siap. Ajar Bu, gas Bu. Saya bisa bawa ini ke atas. Mas semangat terus kalau saya Pak. Bahkan dia tuh semakin senang dengan saya. Jangan begitu. Lanjut tuh. Tanya Pak Jokowi, Pak Jokowi dulu berjanji orang pertama yang kasih bantu saya.
Bapak tahu jabatan saya sekarang apa? Saya tukang parkir di Tugu Keres Binjai, Kota Batu. Pakon saya sudah 1 tahun. Siapa yang kenal saya sih Pak? Yakin juga lawannya? Tahu? Pak, kami masalah KPPN kemarin Pak ke provinsi Pak ya. Dia minta dana dikatakan di muka Pak untuk pengukuran. Itu macam mana Pak? Kalau minta dengan masyarakat uang di muka Pak untuk pengukuran, enak kami mengukur dulu Pak. Hitungannya dulu cak setahun. Iya. Soalnya kami kemarin tuh ke sana berapa kali kayak itulah terus minta uang di muka untuk pengukuran. Apakah di kabupaten tidak ada uang lagi? Selalu nak minta masyarakat di muka. Kami bangga Pak dengan Kapolres Muaro Jambi. Bersurat di atas materai menjaminkan sebulan paling lama lahan akan diukur. Beliau sudah bekerja dengan kami Pak. Ternyata BPN yang bermain. Tak kelak di Kapolres Pak kalau duit yang menipu Pak dus-dus Pak ke BPN. Kasihan kami dengan Pak Kapolres. Anak buah dia di tempat kami sampai sakit Pak. Berapa hari berapa malam di sini. Siapa tolong Pak? Dikejar ini yang ke BPN tuh. Apa tidur? Kami kalau kami mau buah Pak, kami pakai ilmu babi Pak, kalau bahasa dusunnya Pak ya. Nah tuh, babi dikejar anjing, lari-lari tak Pak, berbalik belakang lawan Pak. Nah itu binatang Pak, babi Pak. Nah kami pakai macam itu lagi Pak. Apapun yang terjadi masyarakat sudah benar ya. Jadi kalau sebelum ada keputusan pengukuran nih, kami masyarakat tetap blokir jalan nih Pak. Tidak bakal buah. Nah itulah kena masyarakat. Jadi ada yang selama ini memang udah diombang-ambing Pak, yang selama ini udah dijanji-janjikan, akhirnya tidak kepercayaan satu sama lain Pak. Dan di sini memang sudah titik klimaknya dari masyarakat Desa Sakean Pak. Dan di sini masyarakat Desa Sakean mempunyai permasalahan yang sama Pak dengan para pekerja di sana Pak. Para pekerja di sana, perusahaan di sana menghendaki untuk diukur juga Pak. Masyarakat Desa Sakean kepinginnya diukur Pak. Jadi ada perbuatan yang melawan hukum oleh pemerintah Pak. Dan di sini pihak kepolisian ataupun dari Pemkab yang mempunyai wilayah hukum di sini panggil itu orang BPN ke sini untuk melakukan pengukuran. Mau tangkap. Kami mempunyai permasalahan yang sama Pak. Kalau udah diukur selesai Pak. Dari pihak perusahaan, kasihan karyawan-karyawannya juga Pak. Dia tidak bisa bekerja. Dia butuh hidup. Kami juga di sini butuh hidup Pak. Kami mempunyai permasalahan yang sama, tujuan yang sama, tinggal pengukuran. Silakan dari pihak Pemkab untuk menghadirkan pihak BPN untuk di sini Pak, untuk melakukan pengukuran ulang. Masalah masyarakat udah tidak bisa dibendung lagi nih Pak. Nah, bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam. Kau tak tahu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini bulan Maulid ya? Ya betul. Apa nak ceramah dulu ada apa? Bagi nasihat. Iya bagi masukan dulu. Sama. Tapi bilang dulu ya, kalau ada yang bisa bilang dulu ya. Ya. Saya gembira ketua ya. Ambil air tuh. Kamu. Air tuh. Jaga. Buya, luar biasa ibu kita ini nih. Saya sampai gemetar ya. Wah. Gemetar saking senang ya. Ya, terima kasih Bu, kami diberikan pencerahan Ibu ya. Baik, yang saya hormati Pak Sekda, Pak Wakaf, Pak Suspen dan Bapak-bapak semua masyarakat. Saya salah satu saksi, saya bilang saksi ya.
Saya menyambung saja dari apa yang Abang sampaikan di BPN. Ada Pak Radari kan? Nah, saya dengar dulu, saya saksi Pak. Bagaimana surat Bapak Kapolres kami perjuangkan. Saya saksi nih. Ya. Saya mohon maaf, saya tidak ada kepentingan, tetapi karena saya bagian dari tim itu, saya mencoba. Ada surat Bapak Kapolres di BPN, saya hadir. Mungkin tanggung jawab saya bagaimana menyampaikan aspirasi daripada Bapak Ibu semua. Mungkin dari kabarnya dari itu. Saya dorong. Ini untuk kepentingan masyarakat lebih luas. Ini kepentingan masyarakat yang harus kita jawab sebagai Hindu. Masih ingat? Dorong sampai kami dengan BPN berusaha untuk meyakinkan. Tapi memang apa yang namanya perjuangan tentu ada riak-riak, saya paham. 6 bulan lama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sekda, Pak Babung, Pak Kasih Batas, Pak Kabar Westpol, Pak Kapolres, Pak Polsek, Pak Camat. Ya, di sini saya langsung aja kepada masyarakat Desa Sakean. Di sini saya jadi masyarakat juga, sebagai kepala dari masyarakat juga. Ini sudah itikat baik dari Hindu. Itikat baik. Coba kita tempuh dulu proses. Kenapa? Karena itu dengarkan dulu. Bukan satu kade, kan? Karena itu sudah itikat baik dari beliau. Kita kan minta tolong beliau untuk memutuskan masalah kok. Kita kan bisa memutuskan sendiri. Kalau sudah ikut tidak juga jelas, tidak ada juga regulasinya tidak datang, terserah masyarakat langsung tidak ikut lagi. Untuk ikut percaya ke penuhnya dulu. Kalau saya, kalau kamu tidak bertahan, nah itu bela. Ya, kalau itulah tingkat baik seseorang kita berikanlah. Aku percaya itu. Kalau mau, saya kan situ sebagai masyarakat saya kok susah, saya susah. Nah, itu bela saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya ini udah tapi budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekda beserta tim, Bapak Kabung beserta personil, Bapak Polsek, pertama Pak Kades, dan seluruh Bapak Ibu yang ada di Desa Sakean ini. Yang pertama kami menyampaikan salam dari Bapak Kapolres, permohonan maaf. Beliau belum bisa hadir di sini dikarenakan ada kegiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan dari beliau adalah usaha dan upaya Bapak Ibu sekalian ini sudah jauh, sudah ada hasil dengan apa? Dengan Pemda yang sebenarnya. Sabar. Dengan itikat baik Hindu dalam hal ini adalah Pemkab Muaro Jambi, Bapak Kabung juga tadi sudah menyampaikan, dari Pak Kapolres pun Bapak Ibu juga sudah tahu upayanya seperti apa. Jadi kami dari kepolisian ya, menyampaikan kepada Bapak Ibu, kita ikuti dulu regulasi yang ada. Sebentar Pak, ya, regulasi yang ada sudah ada titik terang. Tadi Ibu menyampaikan, bahkan ada Bapak juga ini menyampaikan bahwa Kementerian ATR BPN sangat welcome sama masyarakat. Namun agenda untuk ke Jambi itu kan jarang Bapak. Nah, dengan ada perwakilan dari masyarakat Desa Sakean, kita jemput bola. Apalagi dari Pemkab, dalam artian Bapak PJ Bupati langsung yang menemani. Dengan Bapak Sekda juga berikut perwakilan dari Desa Sakean. Ya, jangan sampai yang sejauh ini nanti hilang Bu, Bapak. Ya, upaya dan usaha dari Bapak Ibu yang mohon maaf saya dengar tadi 6 sampai 9 bulan, mohon maaf kami baru juga, ya, sudah selama itu upaya yang sudah ada titik terangnya nantinya akan sirna.
Ya, jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada sudah upaya dari tim DU ataupun Pemkab Muara Jambi, perwakilan dari Bapak Ibu sekalian percayakan, ya, karena beliau-beliaunya tidak berangkat sendiri. Ada perwakilan dari pemerintah kabupaten, bahkan nanti kalau ada di Polres dan pihak TNI juga ikut, ada yang mengawal Bapak Ibu. Jadi kami rasa dari kami cuma itu ucapan salam dari Bapak Kapolres, terima kasih sudah berjalan aman dan kondusif. Ya, pernyataan dari Bapak Kapolres seperti itu. Saya kira dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja saya tidak saya sedikit lebih lama yang sudah bersama. Jadi sekarang ini itu tadi Bapak bilang bahwa Pak Bupati saja kita selalu datang ke sana. Apa salahnya datang ke sini? Ya kan kita yang milih dari rakyat untuk rakyat. Nabi kalau dalam bidang agamanya menyatakan bahwa Allah itu tidak akan memandang pakaianmu, Nabi manusia ini tidak memandang omongan, dia penting bukti. Nah, saya memutuskan sebagai masyarakat desa yang saya terkenal waktu perjuangan dulu lautan istilahnya lautan Bandung jadi lautan api, sekarang saja lautan api. Jadi sama-sama makan kita ngumpul ke situ semua. Di sana udah dapat berusaha, kini sini juga kita dapat berusaha. Jauh lagi, sekarang orang awam dasar orang atas lagi orang awam gitu deh. Nah, yang penting saya beritahu kepada masyarakat desa Sakian, itu tuh yang penting yang kita cari itu orang benar-benar yang nolong. Kita takut di situ di ibarat itu bibir manis hati berduri. Kita takutnya di balik tengkok itu ada ibaratnya ada permainan antara dusta. Ya pergilah ke sana nanti. Ternyata efek samping tahu dibalik semua dusta kita tahu. Balik lagi macam kau. Hargai kita, betul. Cuma kita sudah bosan. Nah, jadi sekarang ini pemikiran kita, apapun yang terjadi, kita jadikanlah Sakian ini lautan api yang terakhir ini. Jadi kita tekad walaupun mati demi Allah, itu hidup keluarga kita. Asal jangan mati diperdaya. Mana sekarang ini? Jangankan orang lain, kita keluarga itu pun bisa punya kita. Jadi orang awam tak mau dibalik tersembunyi, kita sini juga bisa. Kita yang penting ini tekadkan lautan api sama-sama untuk pergilah, tidak bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam gimana Pak? Ya, sebenarnya kita kan sudah berupaya sebaik-baiknya mencari solusi terbaik yang bisa memuaskan semua pihak, begitu kan. Kita mencoba untuk menawarkan kepada kawan-kawan di sini bahwa usaha kita untuk memohon kepada BPN agar dibebaskan dari biaya pengukuran itu kita mengakomodir semua. Nanti ada 2 orang perwakilan kita ajak ke sana. Supaya nanti bisa dilakukan pengukuran. Tapi sepertinya masyarakat ya mungkin kondisi psikologisnya masih belum bisa menerima ini. Tapi kita akan berusaha nih, ya, berusaha untuk melakukan pendekatan terus, memberikan pemahaman. Cuma nanti akan ada solusi yang sama-sama memuaskan semua pihak lah yang bersengketa ini. Artinya dari program masih menunggu dari komitmen dari warga sini Pak untuk selanjutnya Pak setelah ini? Kami masih berharap Pak, kami berharap karena ini suasananya kan rame ya, mungkin secara psikologis masih banyak saling mempengaruhi, tapi mudah-mudahan akan terbuka Pak. Saya berkeyakinan masyarakat akan bisa menerima ini
karena upaya kita ini upaya yang legal kan, kita tidak ingin melakukan kegiatan yang anarkis, supaya anarkis yang apalagi upaya-upaya yang bertentangan dengan ketentuan aturan yang berlaku. Gitu. Ya. Pak, menurut kebijakan dari pemerintah daerah setelah menemui perundingan yang panjang 5 malam, menurut pendapat Pemda nih secara gambaran, ketika ATR BPN nanti memberikan solusi, itu sebenarnya ini terhadap masyarakat ini ada Pak sebenarnya solusinya? Ya. Dari celah hukumnya ada Pak dari kementerian sendiri kalau menurut pemerintah daerah? Itu, jadi pemahaman kita kan kalau kita mengeluarkan biaya untuk pengukuran itu memang tidak ada, tidak memiliki kewenangan pemerintah Kabupaten Jambi karena ini bukan untuk kepentingan umum ya. Nah, tapi mungkin ada kebijakan atau mungkin ada aturan-aturan yang dalam yang ada di BPN yang itu bisa dilakukan, saya kira itu bisa kita laksanakan kalau memang aturan seperti itu. Artinya Pemda siap membackup sebenarnya ya tentang ini, artinya membantu masyarakat ya? Iya, tapi dari awal Pak kami komitmen membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini gitu. Oke, terima kasih Pak Budi. Teman-teman aja. Nah, boleh. Siapa nama Bang? Ya, Pak Suhami Ali selaku warga masyarakat Sakean, apa sementara yang Anda rasakan terhadap operasional perusahaan di sini selama ini, Pak? Sangat baik sekali Pak, kami sebagai masyarakat desa Sakean itu selalu diperdaya gitu Mas. Selama ini kami selalu dikembang-ambilkan, selalu dinyanyi-nyanyikan. Kami selalu percaya dengan ternyata di balik senyum itu ada dusta, ada permainan Pak selama ini. Dalam berurusan mungkin agak dipersulit Pak. Ya betul Pak, ada dipersulit Pak. Sebenarnya itu sudah jalan itu sudah lempang gitu Pak. Ada cara jalan itu mengikuti gitu Pak, supaya berlarut-larut persoalan ini. Pak, selaku warga masyarakat dengan adanya perusahaan ini, Bapak terbantu secara ekonomi Pak? Ya, belum ada Pak, itu hanya nyanyian Pak. Mungkin bantu dari sana itu ada lah Pak, cuma tidak menyampaikan masyarakat gitu Pak. Apa permintaan kepada pemerintah Pak? Kami harapkan pada pemerintah itu benar-benarlah menolong masyarakat desa Sakean ini supaya menyelesaikan masalah ini, jangan lagi terpersulit kayak ini. Oke. Ya Pak, ini perundingan yang panjang sejak tadi malam ternyata belum ada titik temu yang memuaskan kepada masyarakat. Yang selaku koordinator gimana Pak? Kalau aksi dari sekarang ini, tindakan dari masyarakat, kita akan melakukan apa yang diinginkan masyarakat, kita menunggu di sini sampai akhirnya pengukuran ulang itu terjadi di sini. Biarkanlah tim Bu ataupun Pemkab Muara Jambi ataupun BPN silakan bekerja, tapi kami tetap menunggu di sini. Pak, sebenarnya regulasi dari pemerintah pusat terkait dengan ATR BPN memberikan solusi ini adalah statement dari pemerintah daerah. Sementara ini kalau menurut Pak Estaji itu dari kementerian itu sebenarnya gayung bersambut dengan permasalahan kita nih Pak? Kalau permasalahan gayung bersambut, cuman kan kalau permasalahan hukum kita dipatokan dengan hukum satu hukum dengan hukum yang lain. Kalau permasalahan sekarang ini masyarakat desa Sakean mempunyai permasalahan sama dengan para pekerja di sana. Nah, sekarang kita di sini akan melakukan para pekerja mempunyai hak asasi juga, masyarakat punya hak asasi juga. Barang siapa yang menghalang-halangi hak asasi, khususnya BPN selaku juru ukur, itulah yang salah dan itu harus dilakukan tindakan hukum. Pak, kepada warga masyarakat miskin dan kurang mampu dengan keberadaan dari sistem administrasi ATR BPN sendiri yang membebankan biaya PNBP sendiri, kalau menurut Abang dari segi pajak sendiri menurutnya 0% itu bisa nggak untuk masyarakat kita sebenarnya? Sangat bisa sekali Pak, masalahnya ini untuk penyelesaian konflik. Pembayaran PNBP itu diserahkan ke negara dan kami warga negara, masyarakat ini warga negara dan masyarakat warga miskin Pak, dan itu memang ditanggung oleh negara. Nah, cuman dari pihak BPN dia mengikuti regulasi yang sesuai PNBP harus dibayar Pak. Terakhir permintaan ke Presiden Pak, silakan Pak. Permintaan Presiden supaya Presiden untuk melakukan pengukuran ulang secepatnya.